Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang tulus mendoakanmu atau yang tulus menyebut namamu dalam doanya. Ya, Sora akan selalu ingetin, pembacaan ini umum bukan pribadi, jadi kalau ada yang nggak cocok santai aja, karena memang kamu harus pintar memilah dan memilih kalau pembacaan umum, karena nggak mungkin resonate buat semua orang 100% ya. Kita lihat dulu. Kalau kamu pingin energinya fokus cuma buat kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar ya. Oke, kita lihat dulu energi dari seseorang yang tulus mendoakan kamu setiap malam. Oke, bentar ya. Ini ada energi responsibility. Teman-teman, yang tulus mendoakan kamu ini nampaknya sedang sangat-sangat berfokus untuk men-taking care atau untuk mengurusi, bertanggung jawab ya terhadap keadaan keuangannya dia ya, dan keadaan emosional dia. Apapun kondisi hubungan kalian, intinya adalah orang ini tengah harus bertanggung jawab memberesi kehidupan keuangan dia yang mungkin tidak baik-baik saja ya. Mungkin banyak yang mengalami masalah keuangan, mungkin belum stabil, mungkin banyak tanggungan, cicilan, hutang dan sebagainya. Intinya finansial itu kan kompleks ya, keuangan itu kan kompleks. Intinya dia sedang berusaha untuk membetulkan keadaan kehidupan dia soal keuangan ya teman-teman ya. Yang mana dan atau disertai dengan masalah emosional. Jadi mungkin banget orang kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan emosional teman-teman ya. Mungkin banyak stres, mungkin banyak tekanan, mungkin juga secara emosional dia banyak tidak siap gitu ya teman-teman. Karena banyak tekanan dan sebagainya ya. Ketidaksiapan secara mental dan psikologi itu juga sangat mungkin dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, termasuk masalah percintaan dengan kamu. Nah, ini juga menandakan bahwa mungkin saja kondisi keuangan dia juga mempengaruhi keadaan emosinya dia teman-teman ya. Itu yang terjadi, dan dia sadar bahwa dia bertanggung jawab penuh terhadap emosi dia yang harus dia betulin ya, dan terhadap keuangan dia teman-teman. Tapi orang ini juga adalah orang yang tidak pernah melupakan kenangan-kenangan di antara kalian. Khususnya banyak sekali canda, khususnya banyak sekali tawa ya. Karena mungkin sekali kalian itu suka bercanda ya, kamu suka buat dia ketawa, kamu suka buat dia tersenyum ya. Kamu salah satu yang membahagiakan dia dengan tawa dan menceriakan hidupnya dia dengan canda ya. Tapi orang ini terpaksa harus menahan dirinya dari kamu ya. Jadi ini orang yang menahan diri dari kamu. Mungkin tidak ada pergerakan, mungkin tidak ada kata-kata, mungkin dia cuekin kamu, dalam tanda kutip kesannya cuekin kamu, silent treatment kamu gitu ya. Jadi dia adalah orang yang menahan dirinya untuk tidak bergerak pada saat ini menuju ke kamu. Jadi holding ya, menahan diri ya, mungkin tidak bergerak, tidak berkomunikasi sama kamu dan sebagainya. Dia menahan diri jelas ya, karena keadaan tadi yang Sora sebutkan di awal. Namun, di balik sikapnya dia yang menahan diri, ya, secara jiwa, secara hati kalian itu terkontrak atau terikat, ya. Jadi ini sangat mungkin sekali membuat jiwanya dia, meskipun tidak ada komunikasi secara fisik, ya, ke kamu, ya, secara nyata ke kamu, ya. Tapi secara jiwa kalian terhubung, bertelepati, saling mengisi teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat dari hubungan kalian, dari koneksi kalian, kalau Sora lihat dia banyak sekali mengalami pembelajaran ya, yang tidak dapat bisa dia lupakan pembelajaran itu ya teman-teman. The lesson I learned. Banyak pembelajaran yang mungkin membantu dia untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri yang belum kelar ya teman-teman. Dan dia juga menahan diri dia dan menjauhi kamu ya, karena dia butuh untuk menjernihkan pikirannya, menjernihkan perasaannya yang carut marut, pusing ya, berantakan dan sebagainya karena situasi dan keadaan yang ada ya. Jadi dia berusaha menyendiri dan menarik diri supaya bisa clear dia ya dengan kamu teman-teman.
Orang ini itu sebenarnya kenapa mendoakan kamu ya? Karena sebenarnya orang ini tuh merasa ada energi menyesal karena dia lari dari kamu. Secara energi itu dia menyesal karena lari dari kamu. Mungkin lari tidak berani menghadapi kamu, lari dari tanggung jawabnya dia ke kamu ya teman-teman. Sebenarnya dia tidak ingin lari, tapi dia merasa aku terpaksa. Situasi, keadaan, diriku yang gak stabil, diriku yang emosional, diriku yang berantakan teman-teman. Dan di dalam doanya dia yang tulus, dia jemput nama kamu, dia berharap untuk bisa suatu saat nanti akan ada jalan untuk bisa memperbaiki hubungan di antara kalian, memperbaiki koneksi di antara kalian. Ya tulus dia ya, mungkin dia mendoakan kamu supaya kamu bisa maafin dia, mendoakan supaya ada jalan kalian bisa diperbaiki hubungannya ya teman-teman. Karena dia tahu, dia telah banyak mungkin membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, membuat kamu sedih ya teman-teman. Dia mendoakan kamu karena kamu adalah seseorang yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Secara hati, secara batin, secara energi ya. Dia merasa sudah sama kamu lah pasangannya yang paling klop, yang paling cocok. Makanya tadi Sora bilang ada energi soul contract, energi kontrak jiwa. Dan dia tahu ya, cara kamu tuh mencintai dia luar biasa sekali ya. Memberikan perhatian mungkin ya, sangat tulus, bantuin totalitas, memanjakan dia, membuat dia tuh merasa jadi manusia paling istimewa di muka bumi ini gitu ya. Makanya dia mendoakan kamu dengan tulus teman-teman, untuk hati kamu. Karena kalau Sora lihat di sini ya, dia merasa mungkin saat ini situasinya dia mungkin tidak cukup bisa mengerti perasaan kamu dan keadaan kamu, dan kamu juga mungkin belum cukup bisa mengerti atau memahami keadaan dia. Jadi di sini yang dia doakan adalah untuk supaya kamu bisa mengerti kondisinya dia. Dia juga berdoa semoga dia bisa ngerti kondisinya kamu teman-teman. Kenapa? Karena dia sekarang saat ini fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Makanya dia tidak bisa, dia menahan diri dia untuk bergerak ke kamu karena dianya sendiri juga masih bermasalah, teman-teman. Ya. Dia tahu kalau dia mau gimana mau bagus kalau dia sendiri masih bermasalah. Di dalam hatinya dia sebenarnya berantakan dengan situasi yang ada sekarang, teman-teman. Ya. Dia berantakan dan dia tahu dia juga telah mengecewakan kamu. Di dalam doanya dia berharap ya kamu masih akan bisa menerima dia kembali. Karena dia tahu sejauh apapun kalian pergi dan menjauh, akan selalu ada jalan untuk kembali, teman-teman. Jadi kalau sekarang dia menarik diri karena dia butuh space, dia butuh ruang untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya dia, bagaimana mewujudkan impian dia sama kamu, mewujudkan hubungan kalian jadi nyata, bagaimana perencanaan masa depan. Karena terlalu banyak himpitan saat ini, teman-teman. Dia juga doain kamu dengan tulus karena dia merasa bersalah karena sudah berbohong sama kamu. Ya. Mungkin dia berbicara bahwa dia baik-baik aja, gak ada masalah ya teman-teman. Sebenarnya dia gak baik-baik aja. Dia juga mendoakan kamu dengan tulus ya. Ada sebuah energi harapan ya, dia masih berharap sama kamu dan dia berharap hubungan ini masih ada jalan untuk terang atau ada potensi, teman-teman ya, untuk bisa jalan ke depannya. Kenapa dia juga menahan diri dia? Karena dia itu ya tidak mau dijadikan bahan pembicaraan sama orang. Dia juga dengerin apa kata-kata orang. Dia tuh kayak ngerasa tertekan tidak bisa menjadi seseorang yang cukup baik untuk kamu, teman-teman. Ya. Kalian juga ada perbedaan ya dalam pemikiran, dalam pola pikir, dalam pendapat dan sebagainya ya. Dan dia cuma berharap bahwa kamu bisa. Perbedaan di antara kalian tidak menjadi sebuah perpecahan, semoga bisa jadi satu perbaikan, teman-teman.
Dia itu punya energi yang sangat-sangat tertekan saat ini. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, dia memilih memang untuk menghindar karena banyak sekali energi tekanan, dan dia tidak mau, teman-teman, membuat kamu harus ikut-ikutan kena dampak dari energi negatifnya dia, teman-teman. Namun, secara perasaan, dia masih terus membayangkan kamu, menghayalkan kamu, selalu dia menginginkan kehadiran kamu, kangenin kamu gitu ya. Dan kenapa dia memilih menarik diri? Karena dia penuh dengan kebingungan. Bingung dia harus bagaimana, bingung bagaimana dia harus bersikap gitu ya. Jadi memang kamu berdiri dengan seseorang yang banyak kebingungannya. Oke? Sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu siapa yang tulus ya. Ciri-cirinya mendoakan kamu dalam setiap doanya dia ya. 1. Aku ambilnya tutup mata ya, jadi ini random beneran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya, kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan banyak sekali rasa penyesalan, ya. Makanya kalau karena dia tidak ingin ya terlibat lebih jauh dengan rasa penyesalan lain, dia memilih untuk menarik diri dan mendoakan kamu dari jauh. Orang ini gayanya fashionable, mungkin dalam berpakaian mengikuti tren terbaru, teman-teman. Tapi orang ini juga bisa tidak konstan ya, artinya dia labil ya, teman-teman. Makanya sekarang itu memilih untuk mendoakan kamu dari jauh, teman-teman ya. Orangnya itu sebenarnya punya sisi yang tegas. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada yang sebelumnya tidak tegas, tidak konsisten, sekarang menjadi lebih tegas. Ada juga yang dulunya tegas, sekarang menjadi lebih ingin konsisten ya. Jadi ini ada dua mata kutub yang berbeda. Orangnya cenderung fleksibel, orangnya cenderung gampang untuk menyesuaikan situasi dan keadaan. Orangnya ekstrovert, mungkin dia mudah untuk membuat pertemanan, mendekat dengan orang lain ya. Workaholic, rajin banget kerja, fokus banget sama yang namanya kerja. Namun di satu sisi dia juga punya sisi sebenarnya cemburuan. Nah, makanya kenapa dia mendoakan kamu, sebenarnya ada sisi dia sebenarnya jauh di lubuk hati, dia cemburu ya. Kalau kamu harus dimiliki sama orang lain, kalau kamu harus diambil sama orang lain, apa yang dia doain sama kamu, teman-teman? 1, dia mendoakan semoga koneksi di antara kita akan terus ada. Dia mendoakan semoga koneksi ini nyata, bisa terus ada, dan kalian akan terhubung suatu hari nanti. Kedua, dia doain kamu untuk kamu selalu berada dalam keadaan yang aman, nyaman, ya, terlindungi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia berharap kamu aman dan nyaman. Dia juga mendoakan kamu untuk bisa menjadi sosok yang lebih bijak lagi. Dia mendoakan keluarga kamu juga sih, khususnya untuk kalian yang mungkin gak semua, tapi mungkin dapat keluarga yang juga tidak mendukung. Dia mendoakan semoga keluarga kamu mau ya untuk meluluhkan hati menerima dia. Di sini juga ada energi di mana dia berharap kamu jadi seseorang yang bijaksana ya. Di sini dia juga berdoa ya dengan tulus, semoga kamu mau maafin dia, karena mungkin banyak dari kalian yang sudah kecewa juga sama dia, teman-temannya. Jadi dia tahu konsekuensi dengan dia pergi begitu saja, kamu pasti kecewa. Mungkin banyak dari kalian yang udah menghindar dari dia gitu ya. Dan dia mendoakan kamu agar kamu bisa stabil secara pikiran, mental, keuangan ya. Dia berharap kamu selalu terlindungi dan tersupport. Jadi memang tulus ya. Orang ini sebenarnya terpisah dari kamu pun menyiksa dia banget ya. Dan dia berdoa semoga ada perubahan baik di hubungan kalian. Ada perkembangan. Yang stagnan bisa nggak stagnan. Yang mengalami nggak dapat restu bisa dapat restu. Yang mendapatkan situasi nggak baik bisa situasinya membaik, teman-teman. Ya. Karena memang secara energi dia mendoakan kamu dengan sebuah energi tulus, bisa ada perbaikan itu
Itu harapan terbesarnya dia. Dan dia juga mendoakan kamu semakin menarik ya, baik secara fisik ataupun secara energi batin. Karena memang kamu punya daya tarik tersendiri, teman-teman. Dan dia mendoakan semoga kamu masih punya satu keyakinan dan percaya bahwa hubungan kalian masih bisa ada jalannya. Masih bisa ada potensinya. Dia juga berharap dan mendoakan ya, semoga suatu saat dia bisa ada energi bergerak dan bertindak ke arah kamu ya. Jadi ini orang yang kayak kepengen untuk bisa bergerak. Walaupun memang nggak sekarang, karena yang dia doakan adalah dia berharap bisa berkomitmen dan nyeriusin kamu. Jadi di antara semua doanya itu adalah dia pinginnya menyeriusi dan berkomitmen sama kamu. Karena memang secara chemistry itu sangat kuat chemistry kalian ya, teman-teman. Dan dia mendoakan agar kalian tidak terpisahkan, biar chemistry itu terus ada di sana. Chemistry itu tidak hilang. Dia juga mendoakan semoga energi kamu selalu tulus dan bersih ya, teman-teman. Dan untuk kamu mampu untuk bisa menerima situasi dan keadaan dia. Di sini juga dia berdoakan diri dia ya, agar bisa memperbaiki situasi dan keadaan, teman-teman. Ya. Dia mendoakan semoga semesta akan membuka jalan dan mengoneksikan kalian lagi. Itu yang dia doakan yang terbaik ya, teman-teman. Karena dia percaya ada energi jalan takdir di antara kalian, dan dia yakini bahwa pada akhirnya takdir juga akan membawa kalian sama-sama lagi ya. Karena tidak terpisahkan tadi. Dan akan ada energi keseimbangan di antara kalian. Itu jelas ya, kalau Sora lihat, dia lihat ada energi keseimbangan yang jelas. Dia banyak loh bawa kamu dalam meditasinya, biar kalian tetap terhubung, terkoneksi. Dia juga mungkin sekali mendoakan kamu secara perkembangan spiritual ya, teman-teman. Dan dia juga selalu mendoakan aura kamu tetap jadi sesuatu yang positif. Karena memang dia tuh sekarang pun menghindari kamu, karena dia tidak ingin menjadi seseorang yang negatif ya dalam hidup kamu, teman-teman. Egonya dia pingin dia itu berjuang. Egonya dia juga nggak pengen untuk merusak energi kamu. Karena dia ngerasa insecure dengan diri dia sendiri yang tidak layak atau tidak pantas untuk kamu. Dia ngerasa kayak aku tuh nggak seimbang. Karena secara banyak hal kamu di atas aku ya. Mungkin secara ekonomi dan sebagainya. Tapi ikatan batin dan ikatan rasa selalu akan membawa kita kembali sama-sama. Ikatan kalian kuat ya. Jadi itu yang Sora lihat, dia doain kamu dengan tulus. Ikatan kalian terus kuat. Kamu terus terjaga. Dan yang pasti dia mendoakan dengan tulus ada awal baru nantinya untuk kalian. Suatu saat nanti ketika ini semua sudah berjalan. Dia berharap juga kamu selalu dilindungi, dijaga. Dia juga berharap hubungan ini akan terus terjaga, teman-teman. Sora akan tutup dengan 2 kartu. Kalian tuh berbeda, teman-teman, dalam banyak hal. Jadi dia itu pinginnya kalian tuh bisa seimbang ya, teman-teman. Dan dia minta maaf kalau dia samanya seperti tidak mengapresiasi sayang dan cinta kamu. Dia memilih untuk bungkam karena memang dia nggak mau bilang, dia nggak mau ngasih kamu lebih banyak beban, teman-teman. Yang pasti ya, banyak hal yang dia sembunyikan yang memang dia belum siap. Namun secara pikiran dia selalu kepikiran kamu, dan dia selalu berniat untuk memulai komunikasi lagi ya. Kenapa dia tidak mau bicara dan jujur? Karena banyak inner child juga yang belum kelar, ketakutan, trauma dan sebagainya ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi seperti itu. Jadi fokus kamu sekarang, ambil ini sebagai waktu untuk istirahat, waktu untuk charging, melihat diri sendiri lebih dalam, masuk ke dalam mengenali diri kamu sendiri, teman-teman. Dan biarkan waktu membuktikan, karena kebenaran akan terungkap pada waktunya. Tapi kalau Sora lihat di sini, energi ketulusan yang terungkap adalah energi kebenaran. Artinya ini datang tulus dari hatinya dia ya. Kalau yang Sora lihat, gitu. Oke, untuk teman-teman yang ingin mungkin membantu manifestasi positif untuk dia ya, menarik energi baik, mungkin kamu ingin narik rezeki supaya lebih baik, bantu dia secara finansial dan sebagainya, mungkin mendoakan dia biar finansialnya makin bagus, silahkan dibeli gelang
Keberuntungan ikan, ikan adalah lambang dari kemakmuran. Batunya sunstone, batu dari matahari, bahasa Indonesianya ya. Harganya 255.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia ya. 275.000 lebih mahal karena Tokopedia menerapkan komisi. Dan ini bukan jimat serta susuk serta peletan, jadi kamu tidak perlu takut ada yang namanya halangan, nggak ada kodam-kodaman ya. Ini Sora booster dengan energi healing, semoga bisa membantu. Stoknya terbatas karena import, dan kalau ini habis aku tidak bisa melayani PO 1 atau 2 buah, harus ambil banyak. Tidak ada COD, tidak menerima pengiriman di luar Indonesia pada saat ini ya. Silahkan minta saudara atau teman kamu aturin untuk kamu pengirimannya. Stoknya terbatas, dibeli segera selagi masih ada. Dan ini bisa juga dipakai sama cowok, mungkin dikantongin kalau cowok ya. Cantik banget sih, jadi kalau nggak punya juga rugi. Semua banyak koleksi batu dari Sora, secara batunya, secara fungsinya itu dibuat beda-beda di setiap batu, jadi nggak ada yang sama. Oke, sekarang kita coba lihat zodiak yang terbuka ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya. Aquarius, Leo, Virgo, Taurus, Gemini, Aries, dan Pisces. Oke, kita sekarang coba lihat alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, untuk lihat perjalanan 2025 seperti apa, atau teman-teman kepingin dibacakan seperti di YouTube ini, tapi khusus buat kamu, silakan bisa ada paket juga pembacaan YouTube, atau mau baca bazi untuk tahu jalan hidup juga bisa, atau teman-teman kepengen untuk belajar tarot sama Sora boleh juga ya, atau mau beli kartu mau belajar sendiri juga bisa, bebas teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Oke. Ada BPUX, VWFGHF, VUWNRI. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan bookingnya, dan main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.